Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Saya selalu berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Bagaimana krisis yang terjadi dalam hidup kita tidak menghancurkan kita, tapi justru menjadi sebuah kesempatan, peluang untuk kita melangkah maju. Berbagilah dengan sesama. Bapak Ibu Saudara, memang Alkitab itu unik. Prinsip-prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya berbeda dengan hikmat dunia. Alkitab berkata, kalau mau menjadi besar, hendaklah kamu yang paling kecil. Kalau orang ingin menjadi tuan dan dihormati, hendaklah dia menjadi hamba terlebih dahulu. Alkitab juga berkata, kalau kamu mau diberkati, memberilah terlebih dahulu. Jadi itu prinsip-prinsip dalam kebenaran firman Tuhan yang seperti sungsang, yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Nah, prinsip yang ketiga ini unik juga, sepertinya bertentangan. Bagaimana dalam situasi krisis ini tidak menghancurkan kita, tapi menjadi sebuah peluang, menjadi sebuah kesempatan untuk kita melangkah maju dengan cara berbagi dengan sesama. Mungkin muncul dalam pikiran, Pak, apa yang harus saya bagi? Saya sendiri tidak punya apa-apa. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang menarik di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19, sebetulnya Paulus memuji dan kemudian memberi pengajaran yang sangat baik kepada jemaat Filipi, yang memberi bantuan kepadanya pada waktu dia di penjara. Mereka mengumpulkan persembahan, lalu mengutus seseorang yang bernama Epafroditus untuk mengirim persembahan itu kepada Paulus yang sedang berada di dalam penjara. Jemaat Filipi adalah salah satu dari jemaat yang ada di Makedonia yang disinggung oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Jemaat Makedonia, jemaat Filipi, jemaat Berea adalah jemaat-jemaat yang sebetulnya miskin dan menderita. Namun mereka kaya dalam kemurahan hati. Mereka mengumpulkan persembahan untuk orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang sedang mengalami kelaparan di Yerusalem. Dan ketika mereka mendengar bahwa Rasul Paulus dipenjara di Roma, mereka mengumpulkan persembahan, mengirim Epafroditus untuk membawa persembahan ini dan membantu Rasul Paulus. Sampai Rasul Paulus berkata, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Paulus mau mengingatkan bahwa ketika kita berbagi meskipun kita sendiri sulit, ketika kita mau memberi meskipun kita sendiri kurang, justru itu makin memperbesar keuntungan kita. Ini prinsip kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita kebesaran seseorang, kekayaan seseorang. Bukan terletak berapa banyak dia mengumpulkan, bukan berapa banyak dia menerima. Justru kekayaan, kebesaran seseorang adalah bagaimana dia dapat berbagi, bagaimana dia dapat memberi kepada orang lain. Itulah sebabnya, meskipun jemaat Filipi miskin, menderita, tapi mereka kaya dalam kemurahan hati. Mereka memberi, dan Paulus berkata, justru itu buahnya akan memperbesar keuntunganmu. Kalau ingin melihat pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup kita di masa krisis ini, mari tengok kepada tetanggamu yang di kanan kiri, berbagilah sesuatu kepada mereka. Mari lihat kepada saudaramu yang mungkin mengalami kekurangan, berbagilah dengan mereka. Itu akan memperbesar keuntunganmu. Ayat 18, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Jadi persembahan kita, apa yang kita bagikan kepada orang lain, sesungguhnya itu merupakan persembahan yang harum, korban yang disukai Tuhan, korban yang dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak meminta kita membawa seekor domba,
lalu kemudian disembelih, dikorbankan kepada Tuhan. Oh, Tuhan tidak meminta kita bawa harta kita, sesuatu lalu kita bawa kepada Tuhan. Kalau ingin memberi persembahan kepada Tuhan, berbagilah dengan orang lain. Berikanlah kepada orang miskin, berikanlah kepada orang yang membutuhkan. Maka itu disebut sebagai sebuah persembahan yang harum bagi Tuhan. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, di ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Justru ketika kita memberi, kita akan diberkati. Justru ketika kita berbagi, kita akan dipenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah hal yang indah. Mari dalam krisis ini kita berhenti memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Kita berhenti hanya sekedar untuk survive, bertahan hidup, atau mengumpulkan sebanyak mungkin untuk diri kita. Kesempatan bagi kita untuk berbagi dengan sesama. Berbagi dengan sesama. Ya hanya secuil roti, hanya sedikit, tetapi relalah untuk berbagi dengan orang yang tidak punya sama sekali. Maka Allah sumber damai sejahtera akan melimpahi kita dengan segala berkat menurut kekayaan dan kemuliaannya.